galau aneh sayang. Ente kadang-kadang ini beda lagi. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini aku mau ngeliatin ke teman-teman bagaimana kehidupan aku di Jepang, terus lingkungan sih, kayak perumahannya bagaimana, tetangganya bagaimana, sama suasana-suasana di sekitaran tempatku tinggal. By the way, sekarang itu jam 6 pagi, jam 5.57 waktu Jepang. Jadi karena tadi habis sahur, jadi sekalian sahur, terus mau niat puasa hari ini, dan setelah sahur nggak bisa tidur, jadi ya udah pagi ini memutuskan buat jalan. Pagi ini juga udah mulai dingin. Tadi lihat di Google Map di Google Weather, sekarang 16 derajat ya. Jadi lihat outfitnya hari ini udah mulai jaketan. Seperti apa pemandangannya? Mari ikutin perjalanannya. Jadi ini di perumahan gua, kawasannya kayak gini. Jadi ini ada parkiran. Kita sambil jalan-jalan pagi aja ya. Jadi kayak gini guys pemandangan paginya. Di tempat gua tinggal. Pagi di sini nggak banyak orang beraktivitas ya, karena masih jam 6 pagi juga. Jadi masih belum banyak pintu yang buka. Keadaan rumah Jepang tuh ada gang-gang kayak gini juga, kayak di Jakarta. Dan kesini tuh ada kuil di sini. Kesana itu ada jalan ke arah kali. Cuman lagi surut kalinya, nggak tahu kenapa. Jadi airnya tuh sedikit di kalinya, malah kelihatan batu-batu di tengah perkaliannya. Dan ini suasananya. Ini juga jadi spot mancing ya, suka jadi spot mancing buat nyari ikan di kali. Lumayan lah. Oh ya, balik. Jadi di pedesaan tempat gua tinggal ini, gua tinggal di Mikishi, di prefekturnya tuh di Hyogo atau Hyogokeng sebutnya. Keng itu kayak provinsi lah kalau di Indonesia. Jadi ya emang benar-benar sepi sih di sini, nggak ada keramaian gitu. Kayak kalau di Indonesia kan mungkin di jam-jam pagi kayak gini udah suara orang siap-siap buat berangkat kerja, entah itu suara masak dari dapur lah, atau suara anak-anak sekolah yang udah mulai dibangunin oleh orang tuanya buat mandi, buat siap-siap. Di Jepang mah nggak ada, ya adem ayem aja gitu. Tapi mereka rumah-rumahnya tuh kayak rumah-rumah kayu gini. Bukan kayu juga sih, tapi apa ya, kalau dipukul tuh bunyinya kopong gitu tuh. Tapi kokoh banget, nggak yang ringkih gitu. Jadi kayak gitu guys. Jadi gimana ya, suasana di sini tuh ya sunyi lah, cocoknya buat introvert gitu, yang emang demen hidup sendiri, yang nggak demen hidup dengan keramaian gitu. Tapi buat teman-teman yang doyan rame, kayaknya kurang begitu cocok di sini. Apalagi yang demen nongkrong-nongkrong malam, gitaran gitu, main-main musik.
karena di sini tuh gimana ya, di dalam rumahnya aja nih, kalau di dalam kamar gitu, kalau kayak tempat aku gitu, kayak orang ngobrol di sebelah kamarnya aja kedengeran banget gitu, apalagi kayak main musik gitaran, genjreng gitu, pasti berisik kan. Jadi kayaknya apa ya, ya gitu, nggak begitu cocok lah buat orang yang demen rame. Ya mungkin ada sih satu tempat yang bisa buat rame gitu, maksudnya ada tempat kumpul lah yang masih bisa aja buat ngobrol, buat bercanda. Karena aku sama teman-teman tinggalnya pisah-pisah apartemennya, ada yang bentuknya satu rumah gitu, ada yang bentuknya kayak apa ya, rusun gitu, apartemen yang sampai 3 lantai. Kebetulan aku yang dapat yang di 3 lantai, jadi ya gitu, kayak naik tangga, suara naik tangga itu kedengeran. Bulan ini udah mulai pergantian ke musim aki, yang musim gugur, jadi suhunya juga udah mulai dingin. Makanya pagi ini udah 16 derajat. Dan kalau ngomong udah berembun tuh. Padahal kayaknya minggu lalu tuh masih panas gitu. Meskipun udah musim gugur juga masih terik gitu mataharinya. Sekarang aja tapi udah dingin, mataharinya udah munculnya nggak begitu terang gitu. Cepet banget pergantiannya. Ya oke, balik lagi ke pemandangannya ya, macam kayak gini aja. Dan hampir setiap rumah pasti punya mobil ya, dan punya garasi gitu. Kalaupun yang nggak punya garasi, mereka bakal disediain lahan gitu, dan mereka harus bayar lahannya buat parkir gitu. Dan nggak boleh sembarangan parkirnya kalau di sini itu. Kalau sembarangan parkir yang bukan lahan milik kalian sendiri, bisa jadi masalah, bisa bawa ke polisi nanti. Polisi bisa dipanggil terus datang ke tempat kalian. Jadi harus hati-hati kalau di Jepang itu. Ya, rule-nya harus benar-benar dipatuhi lah. Dan ini persawahan di Jepang. Jadi mereka itu nggak pernah kekurangan beras, meskipun mereka itu panen itu hanya setahun sekali, dan panennya pakai mesin yang di sana tuh. Jadi nggak ada lagi dibabat sendiri manual, tapi semuanya udah pakai mesin. Keren ya. Meskipun setahun sekali panen, mereka nggak pernah kekurangan beras. Harga beras itu selalu stabil dari dulu sampai sekarang. Keren, makanya bisa diikutin itu harusnya. Ini agak backlight ya, karena mataharinya dari sana. Ya sekarang Indonesia itu katanya lagi krisis kan, beras itu lagi mahal per liter sampai 14.000, 15.000. Padahal ngerasa kasihan juga, padahal potensi ya gitu, padinya besar, sawahnya juga besar, apalagi mereka bisa panen nggak cuma sekali setahun. Di Jepang yang setahun sekali malah nggak pernah kekurangan beras dan harga selalu stabil gitu. Ya kan aneh aja jadinya. Jadi yang salah tuh apanya gitu? Atau mereka di sini baik-baik aja gitu? Bunga-bunga liar yang tumbuh. Nah, ini lebih besar lagi sawahnya, sepanjang ini sawah semua. Dan ini tempat jualan mobil. Ada mirip Grand Max Indonesia. Di sini yang jadi Toyota. Pagi ini dingin jadi enak buat jalan-jalan. Tadinya niat mau olahraga, cuman karena puasa jadi ya udahlah, jalan-jalan pagi aja sambil menghirup udara segar. Karena habis sahur tadi nggak bisa tidur lagi gitu. Ya udah sekalian kita muter-muter aja. Kalian aku kenalin ke kalian nih kayak lingkungan di daerah pedesaanku di Jepang gitu. Jadi tempat tinggalku ya desa gitu. Balik lagi ke cuman persawahan lihatnya, sama
perumahan-perumahan yang nggak ada suara sama sekali, alias apa ya, diem gitu. Tetangga juga nggak punya kenalan. Pernah sih ngobrol sama nenek di seberang rumah gitu, jadi ada nenek-nenek sama kakek-kakek pernah ngasih ubi, terus mereka ngasih kayak apa ya, kroket gitu. Nah, jadi ya cuman sekedar say hi, say nyapa doang, nggak sampai yang deket banget gitu. Nah, ini selain adanya sawah atau padi juga ini mereka nanamin tanaman lain gitu. Ada terong, ada kubis. Panennya bisa berkali-kali. Nggak kenal waktu sih, maksudnya nggak kenal musim. Kayaknya ada beberapa tanaman yang bisa ditanam di musim dingin juga. Jadi sejauh ini ya begitulah. Ya alhamdulillah nyaman sih, masih nyaman sih tinggal di sini. Masih ngerasa enak juga dengan ambience-nya, dengan suasananya, meskipun ya tadi introvert banget, sunyi banget. Apalagi kalau malam di sini tuh udah jam 7 malam aja udah gelap banget, sepi banget. Nggak benar-benar nggak ada kehidupan sama sekali gitu. Bisa gitu ya mereka tinggal kayak gitu. Kadang masih merasa heran juga. Cuman ya namanya beda budaya ya, beda kehidupan juga. Di Jepang itu juga banyak apa ya, tanaman berbuah yang liar gitu. Kayak gini contohnya nih, ini ada apel nih, pohon apel. Ini kayaknya liar, ini nggak tahu siapa yang punya. Yang kemarin udah sempat berbuah, cuman hari ini hilang lagi buahnya nih. Kayaknya emang ada yang ngambil juga ini. Samping situ kali, nah itu ada satu rumah pinggir kali, cakep banget deh. Rumahnya tuh bagus banget, tipikal Jepang banget perumahannya. Dari warnanya, dari bentukannya. Ya, ini pasti orang kaya, dia aja punya 2 mobil, satunya mobilnya Toyota Crown. Rata-rata orang kaya sih di Jepang. Depannya langsung sawahnya, ini biasanya sawah milik pribadinya dia nih. Pasti dia juga punya traktor. Traktor aja udah kehitung duitnya berapa. Orang kaya di sini nggak malu deh tinggal di pinggir sungai gitu. Emang mereka senangnya begitu kan. Tapi di sini kayaknya makin tua hidupnya pengennya di desa aja gitu, ngurus tanah, ngurus sawahnya, ngurus ladangnya. Nah, kayak gini nih, mereka nggak punya garasi di rumah, jadi ada lahan, jadi tempat parkir buat mereka. Ya udah, paling begitu aja video kali ini. Cuma ngajakin kalian jalan-jalan aja, muter-muter pagi hari di udara yang udah mulai dingin ini di Jepang. Pokoknya sehat-sehat buat teman-teman semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Semoga yang punya cita-cita pengen ke Jepang, baik itu buat bekerja maupun traveling, semoga dilancarkan semuanya dan disegerakan untuk berangkat ke Jepang. Sekali lagi makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya diklik ya pokoknya teman-teman, buat bantu aku bisa share banyak video ke kalian mengenai kehidupan aku di Jepang. Sekali lagi terima kasih buat yang udah menonton. Kita sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.